Di dalam transaksi jual beli, maka jika dalam transaksi jual beli itu nanti menghadirkan hutang, maka diperintahkan agar kita menulis. Ada jual beli yang tidak menghadirkan hutang, saya membayar, Anda menyerahkan. Tapi kalau terjadi penghutangan, artinya saya ambil barang, kemudian saya bayar nanti atau bayar separuh, maka itu terjadi hutang. Dan perintah Allah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Maka kalau utang itu dicatat. Kalau tidak dicatat nanti, khawatir, mohon maaf ya. Kalau tidak dicatat, ini sebab setan berbisik. Selagi tidak dicatat, nggak akan bisa menuntut. Na'udzubillah. Dan memang kita tidak bisa menuntut. Misalnya, keluarga kita ada yang meninggal. Tiba-tiba ada orang berkata, ibumu punya utang ke saya. Kalau nggak ada bukti, nggak boleh Anda turuti, lalu Anda ambilkan dari harta waris. Nggak ada hitam di atas putih. Maka pentingnya catatan. Kenapa? Karena nggak boleh nanti kalau dibuka semua orang ngaku, oh iya ibumu punya utang ke saya, ibuku, habislah semuanya. Jadi utang Anda boleh mempercayai, jika Anda tidak pernah mendengar sebelumnya, ada orang baru tiba-tiba ngaku dia punya utang, maka harus ada bukti tertulis. Tapi kalau Anda sudah dengar dari orang tua Anda, nah, Umi dulu punya utang ke tetangga loh ya, jumlah ide. Biarpun nggak ada catatan, kita sebagai anak wajib membayar dari utang dari peninggalannya. Pura-pura bodoh itu bikin bodoh, pura-pura tidak tahu bikin fakir. Cuman kadang anak jahat, selagi tidak ada suratnya, pura-pura tidak tahu, nggak tahu, saya nggak dengar. Padahal sudah tahu dia, kalau ibunya punya utang. Ini perlu kejujuran. Nah, seperti tadi itu, mungkin tidak ada hitam di atas putih. Dari pihak keluarga, ibunya berkata bahwa pembayaran tanah belum beres. Maka sebagai anak-anak menjalankan omongan ibunya. Cuman lagi-lagi kalau ini memang tidak ada catatan hitam di atas putih karena sudah jatuh utang, maka ya bisa saja orang yang dikatakan punya utang mengatakan saya tidak tahu, sudah tuntas. Bohong pun nggak bisa menuntut. Cuman orang takut kepada Allah hendaknya. Jangan mentang-mentang nggak ada hitam di atas putih, wah nggak tahu, sudah tak bayari, sudah lunas, selesai. Maka seorang anak nggak bisa menuntut juga karena nggak ada hitam di atas putih. Tapi sebagai seorang yang punya utang beneran harus jujur di hadapan Allah. Tapi kalau menurutnya memang sudah bayar, ya sudah. Dituntut pun ya Anda sudah bayar kok dan sudah selesai sesuai dengan keyakinannya dia. Nah, bisa saja ibunya adalah hanya mengaku-ngaku yang meninggal tadi. Jadi tidak boleh asal omongan orang meninggal langsung harus, itu enggak. Selagi utang tidak ada saksinya, utang tidak ada yang menyaksikan, tidak ada saksinya, dan tidak ada hitam di atas putih, maka kita tidak bisa memaksa. Sebagai seorang anak mengatakan, punya ini kata ibu saya. Mana buktinya? Kalau hanya kata saja bahaya nanti. Mungkin orang tua kita lagi ngelindur, atau ngomong, nah duitku dibawa oleh Pak Haji itu 50 juta. Wah, langsung meninggal. Lalu dituntut, ya orang nggak tahu apa-apa. Nah, bisa dong. Tapi bagi Anda yang tahu betul bahwasanya Anda punya utang, awas jangan lari. Allah akan fakirkan orang yang lari dari bayar utang. Lah kemudian ada, tak taunya betul, ini ada benar diakui, oh iya memang waktu itu kurang lebih 5 juta. Tapi 5 juta tahun 93, 94, belum krismon, dolar masih 2000. Dan sekarang dolar sudah 16.000, jauh banget nih, ya kan begitu ya. Makanya tentunya dalam hal ini selagi dibahas oleh para ulama, kalau nanti sudah tidak ada nilai uang itu nggak berguna lagi, rupiah nggak berguna, maka nanti hakim yang memutuskannya supaya tidak terjadi persengketaan. Ajukan ke hakim, nanti hakim yang akan menjadikan nilainya. Nah, tapi misalnya kan dulu pernah ada uang dibatalkan penggunaannya. Kalau tidak salah kisah orang dari Jawa Barat menjual tanahnya, pengen hijrah ke Jawa Timur. Zaman dulu kan pakai jalan kaki, naik kuda, naik apa begitu.
bawa uang. Ternyata sampai Jawa Timur itu negara sudah berubah. Bukan sebelum Indonesia Raya, ini cerita zaman dulu. Ternyata di Jawa Timur uang itu sudah tidak berguna. Kan gitu. Jadi mungkin sekali atau masih berguna tapi nilainya runtuh, nilainya jatuh. Misalnya dia itu tadi senilai 5 juta zaman dulu itu, kalau dibanding dengan sekarang itu kalikan 4. Berarti menjadi 20 juta. Bukan 4, bahkan mungkin bisa menjadi 5, 6, 7, 8 kali. Sangat berbeda jauh. Sebab dolar 2.500 itu sekarang kan 16.000. Anggap saja dolar 3.000 sudah berapa? 6 kali 3. Sudah lipat kali 6. Berarti 5 kali 6. 5 juta pada tahun 94 adalah 30 juta hari ini. Ini. Bagaimana kisah semacam ini? Ya tetap bahwasanya yang dianggap adalah hitungannya hitungannya zaman itu, kemudian kalau terlalu jauh melebihi daripada 2 kali lipat sampai nilainya tidak sampai ini kan lebih dari 2 kali lipat, maka saat seperti itu hendaknya dengan akad suluh berdamai. Kan jauh banget, aduh sedikit banget, jauh banget. Atau orang ini kisahnya meminjami, saya minjamkan uang tahun 94 5 juta, nggak dibayar sampai sekarang, dibayar 5 juta lagi. Ya kan, kalau kita tambahkan jadi riba, karena 5 juta kok jadi 10 juta, nggak bisa dong. Maka nanti namanya akad damai, tetap bayar 5 juta, tapi bagi orang yang meminjam uang, hendaknya tahu diri dong. Masa dipinjami nggak tahu diri? Maka disitulah melibatkan mahkamah untuk memberikan damai, jadi ya tahu dirilah kamu dipinjami uang kok. Cuman tidak bisa dipaksa untuk bayar melebihi daripada 5 juta. Maksudnya adalah tetap angka yang dulu dipakai, cuman hendaknya tahu dirilah bagi orang yang telah meminjam tadi, yang beli tanah, ya masa uang dipinjam selama itu kok tidak, bukan menambahkannya, bukan dari permintaan dari yang punya uang, nanti akan jatuh riba. Akan tapi dari pihak mahkamah nanti membuat satu keadilan, namanya suluh dan damai, bukan uangnya tambah seperti itu. Cuman pada dasarnya yang dibayar tetap nilainya dulu, itu saja dulu. Nah, adapun nanti kalau mereka nggak mau, ya sudah, tidak ada masalah. Rugi dan sebagainya. Makanya libatkan mahkamah. Mahkamah nanti yang bisa menyelesaikan urusan ini supaya tidak terbuka celah urusan riba. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal-hal yang seperti itu. Riba, na'udzubillah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.